Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Tanpa terasa sudah setahun berjalan, kita hidup dalam pandemi seperti saat ini. Banyak hal yang sudah terjadi selama setahun ini. Mungkin ada di antara saudara mengalami kehilangan orang-orang yang saudara kasihi, kerabat, sahabat, pekerjaan, usaha, dan hal-hal lainnya. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara. Seperti biasa, kita akan sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat Kolose telah menunjukkan kualitas kehidupan mereka sebagai saksi Yesus Kristus. Di dalam tantangan dan pergumulan hidup yang cukup berat, mereka tetap setia. Akan tetapi Rasul Paulus menilai bahwa hal itu saja belum cukup. Sebagai Kristen baru, jemaat Kolose memang memiliki kesaksian iman, tetapi mereka menghadapi ancaman secara internal dan juga eksternal. Mereka diancam secara eksternal oleh berbagai ajaran sesat, dan dari internal masih banyak hal-hal praktis yang dilakukan jemaat yang pada dasarnya masih bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tantangan eksternal dan internal itu harus dihadapi dan diantisipasi oleh jemaat Kolose dengan cara membangun ketahanan iman mereka di atas dasar kepercayaan kepada Yesus Kristus. Seringkali kita meremehkan ancaman eksternal dan internal. Kita menganggap itu hanya sebagai peristiwa biasa. Padahal, secara perlahan, hal-hal yang melawan kehendak Tuhan itu dapat menggerogoti iman kita, dan pada akhirnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan mungkin saja menggadaikan iman kita. Dalam beberapa episode ke depan renungan harian ini, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita membangun iman kita menjadi lebih dewasa dan mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus berkata kepada jemaat Kolose, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita." Pernyataan Paulus ini menunjukkan bahwa jemaat Kolose adalah orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan mereka. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang percaya. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah dasar dari inti iman Kristen. Tanpa ini, iman Kristen tidak ada gunanya. Kekristenan tanpa Kristus tidak mungkin terjadi. Bila seseorang mengaku bahwa dia seorang Kristen atau murid Kristus, namun tidak menerima Kristus dalam hidupnya, maka pengakuan itu tidak ada artinya. Ia hanya mengaku di bibir, namun keseluruhan hidupnya tidak menerima Kristus. Tuhan Yesus menginginkan agar kita menerima Dia dalam hidup kita. Yesus menginginkan agar setiap orang percaya kepadanya, sebab tidak ada cara lain agar manusia menjumpai Allah, kecuali melalui Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus adalah awal untuk menjalani hidup sebagai orang yang diselamatkan sebagai anak-anak Allah. Mari kita perhatikan pernyataan Paulus kepada jemaat Kolose. Setelah Paulus mengatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita," maka pernyataan Paulus berikutnya yang diawali dengan kata "hendaklah" menarik untuk kita cermati. Kata "hendaklah" artinya adalah suatu anjuran. Hal ini memberi kesan seakan-akan Paulus tidak memaksa.
Tetapi sifat dari anjuran Paulus ini begitu kuatnya, yang mau tidak mau merupakan suatu konsekuensi atau akibat dari sebuah keharusan yang harus ditindaklanjuti oleh jemaat Kolose setelah menerima Yesus. Memang menerima Yesus adalah dasar dari keselamatan kekal. Namun, selagi kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai cobaan dan tantangan iman ini, kita masih memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga supaya dasar keselamatan kita itu tetap kita pegang. Kita tidak boleh berpandangan bahwa karena kita sudah menerima Yesus, sudah diselamatkan, maka kita bisa menjalani sisa kehidupan kita dengan sesuka hati kita, menurut jalan dan pandangan kita, menurut nilai-nilai duniawi kita, masih menyerempet bahaya berupa main-main dengan dosa, menganggap ibadah dan persekutuan hanya sebagai tambahan, bukan kewajiban, malas bersekutu, berdoa, dan malas membaca firman Tuhan. Perbuatan dan sikap seperti itu tentu saja sangat keliru dan bisa membuat kita meninggalkan dasar iman kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, meskipun kita telah menerima Yesus, bila kita tidak setia dan tidak melakukan kewajiban kita seperti yang dianjurkan Paulus kepada jemaat Kolose, maka kita akan dengan mudah meninggalkan Yesus. Dengan begitu hebatnya cobaan dan godaan yang mencoba menyerang kita, sangat mungkin untuk kita kalah dan jatuh. Kita bisa jatuh karena istri atau suami yang tidak seiman, karena mengejar pekerjaan, karier, dan jabatan, karena pasangan selingkuhan, karena status dan reputasi, karena mendewakan harta benda, dan karena menjauhkan diri dari persekutuan dan lingkungan Kristen. Semua hal yang buruk ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah dan karya keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami bahwasanya setelah kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tetap ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan untuk menjaga supaya dasar keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami tetap kami pegang seutuhnya. Beri kami hikmat dan pengurapan daripada-Mu ya Tuhan. Dalam episode selanjutnya dari Renungan Harian Channel 5M, kami akan belajar dari pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya kami menjadi orang percaya yang dewasa dan mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Hamba berdoa untuk seluruh pendengar episode ini ya Tuhan. Kiranya mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kedewasaan rohani dan memiliki kepenuhan hidup dalam Kristus. Sempurnakan renungan harian ini ya Tuhan, melalui berkat-Mu. Mari saudara, siapkan hati saudara untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih buat support dan kebersamaannya dalam episode ini. Terima kasih untuk dukungannya terhadap channel 5M. Doakan channel ini boleh Tuhan pakai menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.